Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan pada kita semuanya. Baik, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, untuk materi pada hari ini adalah jujur dan menepati janji. Apa itu jujur? Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang mukmin. Lawan dari sifat jujur adalah berkata dusta. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya melarang umatnya untuk berkata dusta. Jadi anak-anak yang jujur, ya, berkata sesuai dengan kenyataannya. Tidak disembunyikan, tidak menutup-nutupi kebohongan. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Jangan katakan yang benar itu salah atau sebaliknya. Yang salah dikatakan benar. Nah, ini tidak jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. Ya ayyuhallazina amanu. Ulang. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu, dan ucapkanlah qaulan sadida, perkataan yang benar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Jadi kalau kalian mengaku sebagai orang yang beriman, maka perintah Allah apa? Ittaqullah, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan berkata yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing seseorang pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seorang yang senantiasa berlaku jujur, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Seorang yang terus-menerus atau memelihara kedustaannya, maka ia akan dicatat sebagai seorang yang pendusta. Hadis riwayat Muslim. Jadi anak-anak yang jujur, karena kalau kita melakukan kejujuran, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, akan mendapatkan banyak sekali pahala, dan pahala itu nantinya akan mengantarkan kita ke surga. Jadi hidup di dunia ini ada dua, memperbanyak pahala sehingga balasannya surga, atau memperbanyak dosa balasannya neraka. Pilih yang mana? Tentunya semuanya ingin balasannya surga. Oleh karenanya perbanyaklah melakukan kebaikan-kebaikan
dan diantaranya adalah bersikap jujur pada diri sendiri, jujur pada orang tua, jujur pada orang lain. Contoh perilaku jujur. Pertama, tidak mencontek walaupun memiliki peluang besar untuk bisa mencontek. Ya, seperti kemarin ulangan ya, kerjakan sendiri. Kemudian yang kedua, memohon izin terlebih dahulu kepada orang tua dalam hal apapun. Jadi apapun, mau pergi ke rumah temannya atau mau pengajian umpamanya, nah itu izin orang tua dulu. Mau pergi ke sekolah, nah, izin orang tua. Yang ketiga, jika menemukan barang, ya maka mengembalikan kepada pemiliknya. Di sana ada contoh ya, ada umpamanya seseorang anak menemukan sebuah dompet dan setelah dicari ternyata ada pemiliknya, nah dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian yang keempat, menimbang barang dagangan tanpa mengurangi takaran. Jadi sesuai timbangannya, umpamanya sekilo ya sekilo, jangan dikurangi. Dan yang kelima, tidak takut mengutarakan kesalahan. Jadi yang jujur di apa adanya ya. Ini anak-anak contoh daripada perilaku jujur. Ini hanya sebagian saja. Kalian nanti bisa mencari sendiri ya contoh perilaku jujur. Yang kedua, pengertian janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki orang yang beriman. Orang yang beriman pantang untuk ingkar janji. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik dalam menunaikan janjinya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi anak-anak kalau sudah berjanji ya ditepati, jangan ingkar janji. Kenapa? Karena janji adalah hutang. Kalau hutang harus dibayar, bukan diabaikan, ya, dilupa-lupakan, nah, tidak boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mari kita baca bersama-sama. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Yang artinya, sesungguhnya orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Jadi tidak boleh dalam memperjualbelikan janji, mengobrol janji dan sumpah. Nah, ini tidak boleh.
Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi mereka yang suka memperjualbelikan janji atau suka mengumbar janji. Apa ancamannya? Yaitu yang pertama, nanti tidak akan memperoleh bagian di akhirat. Jadi yang lainnya bisa memikul pahala, memanen pahala di akhiratnya, karena dia suka ingkar janji, ya tidak punya pahala sedikit pun. Kemudian Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan say hello, tidak akan menyapa. Kemudian tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, tidak akan diperhatikan. Dan tidak akan menyucikan mereka, maksudnya tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Dan bagi mereka azab yang pedih, disiksa pada akhirnya di neraka. Jadi anak-anak, sekali lagi, bersikaplah yang jujur dalam hal apapun. Contoh perilaku menepati janji. Yang pertama, memenuhi janji yang telah disepakati dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau sudah disepakati perjanjian itu, ya dilaksanakan, dipenuhi dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap apa yang telah diucapkan atau diperbuat. Yang ketiga, tidak bersumpah palsu atau berdusta. Yang keempat, pergi dengan meminta izin orang tua dan pulang tepat waktu. Yang kelima, mengucapkan kata insya Allah jika berjanji. Ini diantara sikap perilaku orang yang menepati janji. Jadi kalaulah berjanji, ucapkanlah insya Allah. Kenapa? Karena tidak tahu apakah kita nanti bisa datang atau tidak. Di insya Allah, umpama dalam perjalanannya ternyata kita tidak dapat memenuhi undangan atau janji ingin bertemu dengan seseorang, ya sampaikan kepadanya permohonan maaf, saya tidak dapat datang karenanya yang jelas, alasannya yang jelas. Jangan sampai membuat alasan-alasan yang tidak benar, berarti nanti jadi bohong. Oleh karena ya alasannya yang sesungguhnya. Memang nggak bisa, katakanlah namanya ada acara keluarga, mamanya lagi jadi tidak dapat karena sakit umpamanya. Nah, itu sampaikan permintaan maaf, jangan lari dari perjanjian. Itu sifat orang yang terpuji, ya selayaknya, sepantasnya memenuhi janji. Contoh Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik dalam menunaikan janji. Tidak pernah satu kali pun Rasulullah ingkar janji. Manfaat jujur dan menepati janji. Yang pertama, diberikan kepercayaan oleh orang lain. Jadi kalau kita jujur, kemudian dapat memenuhi janjinya, ya nanti orang juga akan memberikan kepercayaannya kepada kita. Yang kedua, menjadi lebih disukai orang lain. Orang pun akan suka kepada kita, senang kepada kita. Yang ketiga, menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulia.
Yang keempat, memberikan ketenangan hati. Jadi kalau kita jujur, terus bisa menepati janji, hati akan tenang. Kemudian yang kelima, dipermudah dalam urusannya. Jadi semuanya kalau kita lakukan dengan jujur, kemudian janji dipenuhi semuanya, ya nanti semuanya akan dipermudah. Oleh karenanya, sekali lagi, jujur ya, jujur, kemudian tepatilah janji. Apa janji kita kepada Allah? Apa janjinya? Jadi dulu waktu kita masih di rahim ibu kita, itu kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Alastu birabbikum? Alastu birabbikum? Bukankah aku Tuhanmu? Terus kita menjawab, bala, iya. Maksudnya apa? Jadi kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, untuk menjalankan perintah-perintahnya, sholat, puasa, haji, nah itu kita ya datang kepada Allah, memenuhi panggilan Allah, jangan malah meninggalkannya. Nah, itu. Tetapi apa? Kita kadang lupa. Oleh karenanya, karena kita sering lupa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Al-Azim, Engkaulah yang maha mulia, Engkaulah yang maha aku. Baik anak-anak, itu sedikit materi tentang jujur dan menepati janji. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi pada hari ini bisa dipahami dan dimengerti. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau ada pertanyaan, bisa menyampaikannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti akan ada video, silahkan ditonton. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Jadi, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang jujur itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur.
Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja Bu duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak. Buat aku aja sini ah. Jangan. Udah buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om.